warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat berpresentasi pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Dr. Nur Hazizah, SPD MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, sebelum masuk kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya sendiri Gita Triananda dengan NIM 2402288 sebagai moderator. Selanjutnya, Aisyah Humairah dengan NIM 2402268 dan Diana Balkis dengan NIM 2402281, dan selanjutnya Nabila Putri Asrial dengan NIM 2402101. Selanjutnya Yana Arista dengan NIM 2402265, dan yang terakhir Yuslimania dengan NIM 2402194. Baiklah, masuklah kita kepada materi yang pertama, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia 4-6 tahun, yaitu faktor biologis, faktor lingkungan, dan faktor budaya. Latar belakang dari materi ini ialah faktor biologis merupakan segala perkembangan anak adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor biologis, lingkungan, dan budaya memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Sesuatu yang berasal dari fisik dan bawaan anak sejak lahir. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama yaitu ada faktor biologis. Faktor biologis adalah segala sesuatu yang berasal dari kondisi fisik, fisiologis, dan bawaan sejak lahir yang mempengaruhi proses pertumbuhan serta perkembangan individu. Faktor ini berkaitan dengan aspek tubuh dan fungsi-fungsi organ. Faktor yang pertama yaitu genetik atau keturunan, membawa potensi anak-anak seperti tinggi badan, bentuk tubuh, warna kulit, dan kemampuan intelektual dasar. Misalnya, anak dengan orang tua yang bertubuh tinggi bisa cenderung memiliki postur yang lebih tinggi dibandingkan teman sebayanya. Yang kedua yaitu kesehatan fisik. Kondisi kesehatan umumnya sangat berpengaruh pada perkembangan motorik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Anak yang sering sakit atau kurang gizi bisa mengalami keterlambatan perkembangan. Yang ketiga yaitu ada nutrisi atau gizi. Asupan gizi yang seimbang seperti protein, vitamin, mineral, karbohidrat, dan lemak sehat diperlukan untuk pertumbuhan otak, tulang, dan otot anak. Kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan fisik, serta perkembangan kognitif anak. Yang keempat yaitu sistem saraf dan otak. Perkembangan otak anak usia 4-6 tahun masih sangat pesat, terutama pada area yang berhubungan dengan bahasa, emosi, dan kontrol gerakan. Stimulasi yang tepat akan mendukung pembentukan sinapsis yang optimal. Yang kelima, ada keseimbangan hormon. Hormon pertumbuhan, hormon tiroid, dan hormon lainnya berperan penting dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak. Yang keenam ada kesehatan indera. Kesehatan indera seperti indera pendengaran, penglihatan, dan indera lainnya mempengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi, belajar, dan berinteraksi. Gangguan penglihatan atau pendengaran bisa menghambat perkembangan bahasa dan sosial anak. Terakhir ada jenis kelamin. Anak laki-laki dan perempuan juga bisa memiliki perbedaan perkembangan fisik dan emosional. Faktor yang kedua ialah faktor lingkungan. Lingkungan di sini memiliki arti luas, bisa berupa lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Berikut faktor lingkungan yang utama yaitu yang pertama faktor keluarga, merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak.
Pola asuh, kasih sayang, perhatian, serta komunikasi orang tua sangat berpengaruh. Contohnya, anak yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis lebih percaya diri dan mandiri. Yang kedua yaitu faktor lingkungan atau pendidikan. Lingkungan PAUD atau TK memberikan stimulasi yang kognitif seperti kognitif, bahasa, sosial, motorik, guru yang kreatif dan juga suasana belajar yang menyenangkan mendorong anak aktif dan berkembang. Yang ketiga yaitu ada teman sebaya. Usia 4-6 tahun adalah masa anak mulai banyak berinteraksi dengan teman. Anak belajar berbagi, bekerja sama, dan mengendalikan emosi. Pergaulan yang positif memperkuat perkembangan sosial emosional. Yang keempat yaitu faktor lingkungan sosial dan budaya. Nilai, norma, dan tradisi yang berlaku di masyarakat ikut membentuk karakter anak. Contohnya, anak yang tinggal di masyarakat religius akan lebih cepat mengenal doa, ibadah, atau nilai sopan santun. Yang kelima, media massa atau teknologi. Televisi, gadget, dan internet memberi pengaruh besar baik positif maupun negatif. Konten edukasi dapat menstimulasi pengetahuan, tetapi konten yang tidak sesuai dengan usia bisa mengganggu perilaku anak. Maka itu, orang tua atau guru harus mengawasi penggunaan media massa pada anak. Yang keenam yaitu ada kondisi ekonomi keluarga. Anak dengan dukungan ekonomi yang baik cenderung mendapat gizi pendidikan dan fasilitas yang lebih optimal. Namun, dukungan emosional tetap juga paling utama. Yang ketujuh, lingkungan fisik. Rumah yang sehat, bersih, serta aman memberikan ruang eksplorasi yang baik untuk anak. Lingkungan yang kotor atau berbahaya dapat menghambat pertumbuhan fisik maupun kesehatan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Balkis dengan NIM 240220081. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor yang ketiga yaitu faktor budaya. Budaya adalah sistem nilai, norma, tradisi, bahasa, dan kebiasaan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Faktor budaya berperan penting dalam perkembangan anak karena, yang pertama, nilai dan norma sosial. Budaya menentukan standar perilaku yang dianggap baik atau buruk. Misalnya, budaya kolektivistik seperti di Asia, cenderung menekankan kepatuhan, kebersamaan, dan rasa hormat terhadap orang tua, sedangkan budaya individualistik seperti di Barat lebih menekankan kemandirian dan kebebasan anak. Nah, selanjutnya itu ada pola asuh orang tua. Cara orang tua mendidik anak sangat dipengaruhi oleh keluarga. Contohnya, dalam budaya Jawa dikenal konsep ngemong atau mengasuh dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, sedangkan di budaya lain bisa menekankan disiplin keras. Yang ketiga itu ada bahasa dan komunikasi. Bahasa yang digunakan dalam keluarga dan lingkungan sekitar memengaruhi perkembangan kognitif, kemampuan berkomunikasi, dan cara anak mengekspresikan diri. Lalu ada peran gender. Budaya sering membedakan peran anak laki-laki dan perempuan yang dapat memengaruhi kesempatan belajar, keterampilan sosial, maupun aspirasi masa depan mereka. Selanjutnya ada kepercayaan dan tradisi. Ritual, upacara adat, serta kepercayaan terhadap kesehatan dan pendidikan akan menentukan pengalaman perkembangan anak. Nah, yang selanjutnya itu ada peran gender. Budaya sering membedakan peran anak laki-laki dan perempuan yang dapat memengaruhi kesempatan belajar, keterampilan sosial, maupun aspirasi masa depan mereka. Nah, ada kepercayaan dan tradisi. Ritual, upacara adat, serta kepercayaan terhadap kesehatan dan pendidikan akan menentukan pengalaman perkembangan anak, misalnya dalam pola makan, aktivitas bermain, atau pendidikan formal. Dan yang terakhir itu, lingkungan sosial dan harapan masyarakat. Budaya membentuk harapan masyarakat terhadap anak, seperti tingkat pendidikan yang harus dicapai, jenis pekerjaan yang dihargai, atau bagaimana anak diharapkan berkontribusi pada keluarga dan komunitas. Selanjutnya, poin yang B yaitu interaksi nature versus nurture. Konsep nature versus nurture adalah salah satu tema sentral dalam psikologi perkembangan yang membahas pengaruh faktor bawaan dan lingkungan terhadap pertumbuhan individu.
Nature mengacu pada aspek biologis yang diwariskan seperti gen, DNA, dan faktor hereditas yang menentukan karakteristik fisik maupun potensi psikologis seseorang. Sementara itu, nurture berkaitan dengan pengalaman, pola asuh, pendidikan, budaya, serta lingkungan sosial yang membentuk individu sepanjang hidupnya. Dalam konteks perkembangan anak, nature sering terlihat dalam kemampuan bawaan, seperti kecerdasan, temperamen, atau bakat tertentu. Anak yang lahir dari orang tua dengan kecerdasan tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk mewarisi potensi tersebut. Namun, tanpa dukungan lingkungan berupa pendidikan yang baik, potensi ini bisa terrealisasi. Sebaiknya, anak dengan potensi genetik rata-rata dapat berkembang sangat baik jika mendapat dukungan dari lingkungan yang optimal. Selain itu, nurture berperan dalam membentuk bagaimana faktor bawaan itu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, anak yang secara genetik cenderung memiliki sifat pemalu bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih terbuka jika mendapat dorongan positif dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Pemahaman ini membantu kita melihat perkembangan manusia sebagai sesuatu yang dinamis, bukan statis. Maka dalam mendidik anak, baik potensi, bawaan maupun pengalaman harus sama-sama diperhatikan. Perkenalkan, nama saya Yuslimania dengan NIM 240229194. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu interaksi antara faktor bawaan atau genetik dan pengaruh lingkungan. Interaksi antara faktor bawaan atau genetik dan pengaruh lingkungan sangat penting dalam membentuk siapa kita, seperti bagaimana kita berperilaku, pintar, dan kepribadian kita. Psikologi modern ini juga mengatakan keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling mempengaruhi. Contohnya, anak bisa mewarisi bakat musik dari orang tua, tapi jika anak itu tidak belajar, berlatih, atau mendapatkan dukungan dari lingkungan, bakatnya tidak akan berkembang. Jadi genetik memberi potensi, tapi lingkungan yang membantu mewujudkan potensi itu menjadi kenyataan. Selain itu ada konsep potensi dan aktualisasi. Potensi adalah kemampuan yang dimiliki sejak lahir, sedangkan aktualisasi adalah hasil yang terlihat setelah anak mengalami pengalaman dan belajar dari lingkungannya. Misalnya, anak yang pintar belum tentu bisa sukses jika tidak ada motivasi dan dukungan. Sebaliknya, anak yang mungkin tidak punya keunggulan bawaan bisa berhasil karena ada dorongan dan bimbingan dari lingkungan. Interaksi ini juga terjadi dalam pembentukan kepribadian. Misalnya, anak yang secara genetik mudah marah bisa belajar mengendalikan emosinya lewat pendidikan dan perhatian orang tua. Ini menunjukkan bahwa lingkungan bisa membantu mengubah atau mengontrol sifat bawaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor bawaan atau genetik dan pengaruh lingkungan bekerja sama untuk membentuk diri seseorang, bukan salah satu saja. Kita adalah hasil dari gen yang diwariskan dan pengalaman hidup yang kita jalani. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Bye-bye. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Arista dengan NIM 2402265. Saya akan menjelaskan tentang perspektif ilmiah. Ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam bidang epigenetika, memberikan bukti kuat bahwa lingkungan dapat mempengaruhi ekspresi gen. Gen memang menyediakan peta dasar bagi individu, tetapi cara gen tersebut bekerja bisa berubah tergantung pada stimulus lingkungan. Misalnya, nutrisi yang buruk pada masa kanak-kanak dapat menghambat perkembangan otak, meskipun anak tersebut memiliki potensi genetik yang baik. Hal ini memperlihatkan bahwa gen bukanlah takdir mutlak, melainkan dapat dipengaruhi oleh pengalaman. Dengan demikian, nature dan nurture
tidak bisa dipisahkan, melainkan saling mengisi. Perspektif ilmiah juga menekankan pentingnya konteks sosial budaya. Lingkungan sosial yang kaya akan interaksi nilai budaya dan dukungan emosional dapat mempengaruhi perkembangan anak secara signifikan. Misalnya, budaya yang menekankan kerjasama dan kolektivitas dapat membentuk individu menjadi lebih peduli terhadap orang lain, meskipun secara genetik ia cenderung individualis. Jadi, faktor lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai pendukung, tetapi juga bisa mengubah arah perkembangan individu. Dengan pemahaman ini, interaksi nature dan nurture dipandang sebagai proses dinamis yang terus berlangsung sepanjang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aswial dengan NIM 2402101 akan menjelaskan materi tentang contoh nyata interaksi. Salah satu contoh nyata adalah aspek kecerdasan. Faktor genetik memang berpengaruh pada tingkat kecerdasan seseorang anak. Namun, hasil akhirnya tetap ditentukan oleh pengalaman belajar seseorang. Anak dengan potensi IQ tinggi membutuhkan stimulasi berupa dukungan dan pendidikan berkualitas dan dukungan dari lingkungan sosial. Sebaliknya, jika anak dengan IQ rata-rata bahkan bisa menyaingi anak dengan IQ tinggi jika didapatkan dukungan dari orang tua dan pendidikan yang berkualitas. Demikian, kecerdasan adalah kombinasi dari bawaan dan pengalaman belajar. Kepribadian juga contoh konkret dari nature dan nurture. Sifat dasar seperti temperamen mungkin diwariskan secara genetik, tetapi bagaimana sifat itu diekspresikan sangat bergantung pada pola asuh dan pengalaman sosial. Misalnya, anak dengan temperamen pemarah bisa belajar mengendalikan jika diasuh oleh orang tua dengan pola asuh demokratis yang penuh kasih sayang. Sebaliknya, dengan pola asuh otoriter dapat memperkuat sifat marah tersebut hingga berkembang menjadi perilaku agresif. Hal ini menunjukkan nature berperan penting dalam mengarahkan ekspresi faktor genetik. Anak yang memiliki memori seperti bawaan yang kuat yaitu seperti nature tetap memerlukan strategi belajar seperti motivasi dan lingkungan yang kondusif. Lingkungan kondusif yaitu seperti nature untuk meraih prestasi. Sebaliknya, anak mungkin tidak memiliki memori kuat bisa mengimbangi dengan disiplin, kerja keras, dan dukungan orang tua. Oleh karena itu, prestasi akademik tidak hanya dijelaskan oleh faktor genetik, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor sosial dan lingkungan belajar. Kasus ini menegaskan bahwa potensi bawaan tanpa lingkungan mendukung hanyalah modal yang terrealisasi.